Amerika, saya sempat mampir di kantor pusat Yahudi di Washington. Ada dua catatan saya dari kantor Yahudi itu. Pertama, solidaritas antar mereka luar biasa. Yang kedua, dalam perjuangan, Yahudi konseptual. Yang jadi presiden boleh orang Demokrat, boleh orang Republik, mau namanya Bill Clinton, mau namanya George W. Bush, yang penting konsep kita yang dipakai. Ini strategi Yahudi. Kita yang penting orang punya konsep atau tidak, naik saja dulu, nanti sampai di atas bengong. Kita rakyat selama ini cuma jadi address. Semua kalau pidato bagi rakyat, untuk rakyat, buat kepentingan rakyat, padahal kepentingan dewek. Almarhum Panglima Besar Sudirman pernah bilang, tidak ada kemenangan kalau tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan kalau tidak ada persatuan dan kesatuan. Tidak mungkin terwujud persatuan dan kesatuan tanpa semangat silaturahmi. Membina kebersamaan itu, pertama, siapapun masuk ke masjid, copot sandal, buka sepatu. Tidak ada warga negara kelas 1 di Republik ini, semua sama. Sudah copot sandal? Sudah Pak, ayo masuk ke dalam. Kalau sudah masuk ke dalam sini, yang datang dari utara menghadap ke arah kiblat, yang datang dari timur, dari selatan, dari barat menghadap semua ke arah kiblat. Bukan soal dari mana kau datang, tapi satu komitmenmu. Bung, saya pengusaha, tapi saya muslim. Bung, saya tentara, tapi saya muslim. Jangan dibalik, saya muslim, tapi saya pejabat. Saya pejabat, tapi saya muslim. Itu yang oleh Abdul dikatakan, ana muslimun qabla kulli syai'. Sebelum berbuat apapun saya sadar saya muslim. Ayo selenggarakan sholat berjamaah. Bagaimana caranya? Ya harus ada imam, ada makmum. Siapa yang jadi makmum? Makmum siapa saja boleh, tapi tidak tiap orang boleh jadi imam. Kenapa? Karena imam mau memimpin orang banyak. Kalau imam bodoh, makmum dungu, hancur sholat. Indonesia ini saya pernah beri contoh seperti kapal laut yang besar. Penumpangnya tidak sama. Ada yang kelas 1, kelas 2, ada yang di deck, ada yang di bawah. Penumpang yang di bawah, kalau perlu air harus ke atas. Tiba-tiba dia berpikir, kenapa jauh-jauh ke atas air cuma dibatasi dinding kapal? Saya bor saja kapal ini. Nanti air masuk, dan ini kamar-kamar saya, sudah saya bayar dengan uang saya, yang ngebor juga saya, orang lain jangan ikut campur. Air mulai masuk, mula-mula sedikit, makin lama makin banyak, makin sulit dikendalikan. Akhirnya kapal oleng, miring, seluruh penumpang kapal ikut tenggelam karena satu orang ngebor. Yang judi saya, pakai uang saya, mainnya di rumah saya, yang mabuk saya, yang beli minuman saya, mabuknya di rumah saya. Urusan apa dengan kamu? Iya, yang judi kamu, yang mabuk kamu, yang zina kamu, tapi judi, mabuk, maksiat. Kalau negeri ini banyak maksiatnya, Allah murka, turun gempa bumi. Yang mampus bukan cuma kamu, monyong. Harus dicegah dengan cara yang santun. Sebab kalau yang ma'ruf tidak ditegakkan, yang munkar berjalan terus, nanti akan samar mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Ketika samar, pergeseran nilai terjadi. Yang munkar dianggap ma'ruf, yang ma'ruf malah menjadi munkar. Maka lillahi yatim wa maka li ghairillahi yanhadim. Kata Imam Ibn Ruslan, yang karena Allah akan sampai kepada tujuannya, yang tidak karena Allah bakal kandas di tengah jalan. Lalu Allah sendiri berjanji, in tansurullaha yansurkum. Jikalau kamu menolong agama ini, Allah akan menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum. Allah akan kokohkan pendirian kamu. Bersikap istiqamah.
Pertama, jadikan iman sebagai landasan perjuangan. Yang kedua, tetap teguh menjaga kebersamaan. Dan yang ketiga, perkuat sandaran vertikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersikaplah istiqamah dalam menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Berusaha, bekerja, jangan menunggu keajaiban. Sekali kaki melangkah ke depan, jangan surut mundur.